Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hi Intensive One. This is Mr. Hudi speaking. And how are you today? I hope that all of you are in a good condition. And are you ready to study today? Okay, nice. Now, in last two meeting, we have learned about clothes, the kinds of clothes, and then the clothes based on the season. Now, we will talk about singular and plural nouns. Okay, repeat after me: singular and plural nouns. So, what is singular and plural? Nice. Singular in bahasa is tunggal, while plural in bahasa is jamak. Okay, let's discuss what is singular and plural. Singular versus plural. A singular noun names one person, place, thing, or idea. Oke, jadi singular noun itu hanya satu orang, satu tempat, satu benda atau satu gagasan. Contohnya adalah one cat, one store, one item. Jadi ingat, singular atau tunggal itu hanya satu. Oke. Next, a plural noun names two or more persons, places, things, or ideas. Kalau singular tadi hanya satu, kalau plural itu dua atau lebih. Ingat ya, jamak itu bukan banyak, tapi dua atau lebih. Bisa dua, tiga, dan seterusnya. Contohnya adalah two cats, four stores, 15 items, dan lain sebagainya. Oke, jadi sudah bisa membedakan ya antara singular and plural. Now, we will talk about how to change from singular to plural. Untuk sekarang, kita akan membahas bagaimana caranya mengubah dari benda tunggal menjadi benda jamak, karena ada aturannya, ada beberapa aturan yang akan kita bahas. Don't forget to take a note, oke? Jangan lupa dicatat ya. First one, for most singular nouns add s. Oke, untuk sebagian besar benda tunggal itu kita menambahkan s di belakang ketika kita mau mengubahnya menjadi plural. Contohnya teacher, ketika satu guru itu disebut teacher, ketika lebih dari satu maka disebutnya teachers. Oke, and then street, ada streets, jalan, pencil, pencils, kemudian book, books, elephants, elephants, dan lain sebagainya. Oke, untuk sebagian besar benda itu ditambahkan s di belakang. Oke, next. For nouns ending with s, x, z, sh, or ch, add s. Oke, untuk kata bahasa Inggris yang berakhiran huruf s, kemudian x, kemudian z, kemudian sh, kemudian ch, itu kita tambahkan is. Diingat ya, hanya untuk SX, Z, SH, dan CH itu yang pasti ditambah IS. Contoh ada gas di sini jadi gases, wax jadi waxes, waltz jadi waltzes. Waltz ini adalah jenis tarian, dari awal. Gas ini adalah gas, kemudian wax ini lilin, kemudian waltz ini jenis tarian, dish ini sajian, church ini gereja. Jadi ada SX, Z, SH, kemudian CH. Untuk pluralnya kita tambah IS. Untuk cara membacanya adalah gases, waxes, waltzes, kemudian dishes, churches. Oke, saya. Next, for nouns ending with consonant and Y, change the Y to I and add S. For nouns ending with a vowel and Y, add S. Nah, ini berbeda untuk kata-kata yang berakhiran huruf Y. Ketika di akhir kata tersebut itu terdiri dari konsonan dan Y atau huruf mati dan Y, maka Y-nya kita ganti dengan I, kemudian kita tambah IS. Contoh adalah sky, kemudian berubah menjadi skies, seperti itu. Kemudian army menjadi armies, penny jadi pennies. Nah, tapi ketika Y tersebut datang dengan huruf hidup, ada A, I, U, E, O, maka langsung ditambah S. Contohnya adalah boy, kemudian langsung ditambah S di belakangnya, boys. Alley jadi allays, gang artinya. Oke, ada langit, kemudian tentara, kemudian uang logam, penny, kemudian boy,
anak laki-laki, kemudian alley dari gang. Bisa ya. Jadi Y, kalau sebelum huruf Y itu adalah huruf mati, maka kita ganti Y-nya dengan I, kemudian kita tambah IS. Tapi kalau datangnya dengan huruf hidup A, I, U, E, O, maka langsung kita tambah dengan S. Itu aturan ketiga. Next, aturan keempat. For some nouns ending with F or FE, add S. For others, change the F to V and add S or ES. You will need to memorize the spelling for such words or look them up in dictionary to check. Nah, yang harus kita usaha agak lebih keras adalah ketika kata bahasa Inggris itu berakhiran dengan F atau FE, FE. Oke? Karena ada beberapa kata yang langsung ditambah S, ada juga beberapa kata yang F-nya kita ganti dengan V, kemudian kita tambah S atau IS. Contoh, yang langsung ditambah S adalah believe. Ini langsung kita tambah believes, kepercayaan. Oke? Atau roof, atap, langsung kita tambah S, roofs. Tapi ketika dia seperti di kata love, kemudian life, knife, ini F-nya kita ganti dengan huruf V, kemudian kita tambah IS atau S. Contoh di sini ada pisau yang paling mudah, knife, FE, maka kita ganti F-nya dengan V, kemudian tambah IS, knives. Oke, jadi itu. Nah, katanya di dalam kurung adalah kalian harus sering atau perbanyak perbendaharaan kosakata supaya tahu mana yang ditambah S, mana yang harus diganti V dengan ditambah IS. Oke. Next, 5. For nouns that end with O, add S or ES. Again, you would need to memorize the spelling of such words or look them up in dictionary to double check. Nah, untuk kata-kata yang berakhiran huruf O, ini ada yang ditambah langsung dengan S, ada juga yang ditambah dengan IS. Kemudian ada one trick to remember. Ada satu trik yang harus diingat. If it has to do with sound or music, just add S. Jadi kalau kata-kata tersebut berakhiran O dan berhubungan dengan musik, itu langsung ditambah dengan S. Itu contohnya adalah cello, kemudian piano, and then radio. Itu berhubungan dengan sound atau music, jadi langsung ditambah S. Oke? Kemudian ada zoo, ini juga ditambah dengan S. Beda dengan potato or tomato, ini ditambah dengan IS. Oke, bisa ya. Jadi untuk yang O, ini bisa ditambah S, bisa juga ditambah IS. Kalian harus perbanyak perbendaharaan kosa kata. Next, 6. Some nouns have irregular plural forms. You will have to memorize the spelling for irregular plurals. Nah, ada beberapa kata benda itu yang memiliki bentuk tidak beraturan. Contoh adalah child, anak. Ketika dia lebih dari satu, anak-anak, maka ditambah children, bukan ditambah S, bukan ditambah IS. Ini yang disebut dengan tidak beraturan. Ada child, kemudian children, and then foot jadi feet, tooth jadi teeth, mouse jadi mice, man, woman jadi man and women. Oke, ini yang tidak beraturan. Next, kalian bisa memperbanyak perbendaharaan kata dengan mencarinya di kamus, oke? Next, a few nouns have the same singular and plural forms. Nah, kalau tadi sangat berubah sangat ekstrim, kalau sekarang untuk singular and plural ini tidak berubah. Contohnya ada di kata sheep, kemudian Chinese, moose, kemudian grapefruit, deer, and salmon. Sheep ini adalah domba, kemudian Chinese, orang-orang Tiongkok, kemudian moose, ini adalah rusa, hewan rusa. Grapefruit is not anggur, guys. Oke, grapefruit is jeruk bali, and then deer, salmon. Oke. Next, a few nouns have only plural forms. Nah, ada beberapa benda yang itu tidak ada bentuk tunggalnya. Dia hanya berbentuk plural atau jamak. Contohnya adalah scissors. Karena scissors itu adalah dua benda, ada yang guntingnya cuma satu, susah dipakainya. Jadi itu disebut dengan plural things. Oke? Jadi untuk gunting itu pasti ada S-nya, scissors. Kemudian jeans, karena jeans itu ada kanan ada kiri, jadi disebut dengan plural thing. Kemudian savings, ini tabungan, ini harus ada S-nya di belakang. And then juice, ini ada iuran, harus juga ada S-nya di belakang.
Oke, ada beberapa kata yang memang harus plural, tidak bisa dibuat ke dalam bentuk singular. Oke, a few nouns that end with s look plural but are considered singular. Nah, ada beberapa juga kata benda itu yang terlihat seperti plural, tapi padahal itu adalah singular. Contohnya adalah measles atau cacar air, news, berita, economics, ekonomi, juice tadi adalah iuran. Nah, misalnya adalah news. News ada s-nya itu bukan berarti plural. Ini adalah singular. Memang kata dasarnya harus ada s-nya yang artinya adalah berita. Okay, guys, those were the 9 rules of singular and plural. Jadi itu tadi adalah 9 aturan dari benda tunggal dan jamak. Jadi harus kalian ingat ya bagaimana cara membuat benda tunggal menjadi benda jamak in English. Okay, thank you for watching guys. See you next time. Bye bye.